Mas sayang udah fanatik parah kali ini. Ini fanatiknya udah nggak ada obat, coy. Serius. Ini fanatiknya udah nggak ada obat. Udah parah banget, coy ini. Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih. Ya pokoknya intinya gini aja. Kakak itu sebenarnya salah jalur. Jadi Nabi Isa itu adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Allah dari rahimnya. Dari rahimnya Maryam. Kenapa kakak sekarang sembah? Gini kak. Aku mau nanya. Ya kenapa saya sembah? Saya akan jawab. Gini kak. Isa Al-Masih karena dilahirkan, dia bukan Rob, bukan Allah, bukan? Iya, bukan. Yang menciptakan Allah yang dilahirkan, Allah yang tidak dilahirkan, itu adalah Tuhan, betul? Betul, kalau menurut aku betul. Sekarang Isa Al-Masih yang dilahirkan yang bukan Tuhan ini bisa membangkitkan orang mati. Allah yang tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan itu bisa nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Satu aja yang membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad. Allah membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad, satu aja. Kalau ada saya mualaf. Ya itu kan atas kehendak Allah. Jadi kalau saya tanya siapa yang pernah dibangkitkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad? Siapa? Maksudnya yang pernah dibangkitkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad? Yes, Isa Al-Masih kan bukan Tuhan karena dilahirkan. Tetapi Isa Al-Masih yang dilahirkan ini bisa membangkitkan orang mati, ya kan? Coba kakak dengar baik-baik. Kita lagi menguji nih kak. Kita lagi menguji. Kemudian sabar kak. Kemudian Allah yang tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan ini, yang adalah Tuhan, bisa nggak membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Ya, kalau siapa Allah yang pernah dibangkitkan? Ya, kalau siapa? Kalau berkehendak? Ya, Allah berkehendak nggak? Maha berkehendak nggak? Kakak tahu kan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia kalau sudah sama Allah dikehendaki bisa membangkitkan orang mati karena perbuatannya yang sangat mulia, ya dia bisa. Syekh Abdul Qadir sekarang siapa yang pernah dibangkitkan oleh Muhammad? Karena kakak kan bersyahadat Muhammad la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan. Nah sekarang kak, itu kan tidak bisa terpisahkan. Siapa yang pernah dibangkitkan orang mati oleh Allah lewat Muhammad? Ya kalau Allah berkehendak. Iya berkehendak, saya tahu Allah berkehendak. Tunjukkan bahwa Allah kamu maha berkehendak yang membangkitkan orang mati lewat Muhammad. Kalau Allah, memang Allah berkehendak, oke, tunjukkan buktinya. Siapa yang pernah dibangkitkan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah lewat Nabi Muhammad? Kalau Isa Al-Masih yang kalian bilang bukan Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Yang diperanakan, yang dilahirkan, bisa membangkitkan orang mati. Allah yang tidak dilahirkan, tidak pula diperanakan, bisa nggak membangkitkan orang mati lewat utusannya, Rasulnya, yaitu Muhammad? Siapa? Siapa? Satu aja. Kan satu bukti orang bahwa Allah kamu itu maha berkehendak. Ya kan ada di surat siapa? Surah apa? Al-Furqan berapa? Muhammad membangkitkan orang mati. Coba saya buka. Al-Furqan berapa? Silakan. Al-Furqan berapa? Kalau Muhammad pernah membangkitkan orang mati. Siapa? An-Naml. Ayat 60. An-Naml berapa? An-Naml 12. Oh, Al-Anfal. An-Naml berapa? Ya dari sini juga sudah. Ya surah An-Naml berapa kak? Surah An-Naml berapa? Surat An-Naml ayat 60. Oke, saya buka. Apakah Muhammad membangkitkan orang mati dalam surah An-Naml 20? Kita lihat nih. Surah An-Naml 20 nih kak. 60 kan? Surah An-Naml 60 kan? Iya. Oke, kita lihat di sini kak. Apakah yang kamu sekutukan yang lebih baik? Zat yang menciptakan langit dan bumi serta yang menurunkan air langit lalu kami menumbuhkan. Mana Muhammad membangkitkan orang mati? Ya Nabi Muhammad tidak tertulis dalam ayat ini bahwa Muhammad membangkitkan orang mati. Mana? Nggak ada. Karena Nabi Muhammad itu kan sama kayak kita manusia, bedanya dia itu. Nah, inilah yang saya bilang berbeda dengan Yesus Kristus yang tidak kalian sembah,
yang karena diperanakan, dilahirkan, tetapi bisa membangkitkan orang mati. Nah, ini bicara tentang maha kuasa, self-existence dari Yesus Kristus yang mempunyai kuasa membangkitkan orang mati. Karena apa? Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, the King of the King, praise the Lord. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Segala makhluk, mulut mengaku diselamatkan, hati percaya, orang dibenarkan. Praise the Lord. Dialah Yesus Kristus. Berkuasa, makanya bisa membangkitkan orang mati. Dengerin ya. Perintah Allah kepada Muhammad SAW untuk mensyukuri nikmat, kewajiban beribadah kepada Allah. Jadi kita itu diwajibkan. Saya nggak tanya masalah ibadah, Teh. Yang saya tanyakan, dia bisa bangkitkan orang mati atau tidak? Ya, Nabi Muhammad itu kan sama kayak kita manusia, cuman dia itu. Iya, sama nggak dengan Yesus? Jangankan Yesus, Syekh Abdul Qadir Jailani juga makhluk ciptaan Allah, bisa dia membangkitkan manusia yang Oke, mati. siapa yang pernah dibangkitkan oleh Abdul Qadir? Ada orang mati yang udah Ya, yang buktikan. Mana buktinya? Mana buktinya? ada, saya pernah waktu itu melihat melihat Abad keberapa? bukan dari Al-Qur'an, bukan. Ada pokoknya. Iya, memang bukan dari Al-Qur'an, silakan buktikan. Makanya kami ini di sini kalau Enggak, Kak, berbicara itu menggunakan data, Kakak. Biar enak kita berbicara pakai data, karena yang nonton kita 4.200 orang, Kak. Kakak, Yesus mengatakan apa? Marilah kepadaku semua yang dia ulurkan tangan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan meringankan bebanmu. Itu kata Yesus. Datang pada dia. Ini di dalam Al-Quran keingkaran orang kafir yang terhadap hari kebangkitan. Berarti kan orang kafir itu kan ibaratnya orang yang tidak mempercayai Allah. Ibarat kakak itu kan tidak mempercayai Allah, bahwa Allah itu Ya, tunggal. saya percaya Allah itu ada. Saya percaya bahkan sebelum Al-Quran itu ada, Alkitab sudah berbicara bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Cuman salahnya Jadi tidak perlu kami harus percaya lagi. Maaf. Sebagai kekristenan kami punya kitab yang sudah lengkap. Ya, yang sudah ada, bahwa sebelum kitab Anda menuliskan Allah yang menciptakan langit dan bumi, anak TK, anak PAUD saja sudah hafal Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong. Ya, alam samudera raya menutupi semuanya. Itu anak TK, anak PAUD hafal. Anak sekolah minggu hafal. Anak sekolah minggu di gereja hafal ayat-ayat itu, Kejadian 1. terus kenapa kakak menyembahnya kepada Allah sama kepada Yesus, sedangkan Allah itu tidak? Karena Yesus Kristus adalah Allah yang terlihat. Ya, Allah yang zohir. Allah Sang Bapa itu adalah Allah yang batin. Allah adalah roh, tidak bisa lihat. Yesus Kristus adalah Allah yang zohir, yang dilahirkan, bukan diciptakan. Itu syahadat Nisea tahun 325. Tidak dilahirkan, tidak diciptakan, tetapi dilahirkan. Allah dari Allah, terang dari terang. Ya gini aja, kalau seandainya ada yang berkumandang ajan, emang ada yang membawa Nabi Isa? Kan membawanya Nabi Muhammad. Ada? Siapa bilang kami ajan tidak berkumandang? Nih, kakak lihat nih, Kak. Ya, nih. Kakak lihat, saya tunjukkan ya. Azan Kristen. Nih. Kakak lihat ya. Siapa bilang? Mana nih? Nih, sabar. Ah. Al-Masih. Itu ajaran kepada siapa? Kepada Isa Al-Masih. Jadi kakak jangan berpikir sempit, kakak. Orang Kristen itu juga ajan. Bahkan kakak mereka 5 kali sholat dalam sehari. Kami 7 kali dalam sehari, kak. Hanya nggak perlu kami kayak begitu, kak. Kekristenan itu tidak perlu kayak begitu. Ya.
Kekristenan itu berdoa, sholat, tidak perlu orang tahu. Masuk ke kamarmu, diam-diam aja dalam kamarmu, sholatlah. Dirikanlah sholat kau di situ. Tidak perlu orang yang tahu. Kakak tahu nggak ayat Al-Furqan Nah, ayat lari lagi ayat Al-Furqan. Sholat belum selesai, lari ke ayat Al-Furqan kakak. ya, tapi aku nggak pernah dengar ajan mengumandangkan di TV atau di mana di seluruh Indonesia. Aku nggak mendengar. Karena orang Kristen bilang apa? Yesus bilang apa? Jika kamu ingin berdoa, ingin sholat, dirikan sholat, ya jangan orang tahu. Seperti orang-orang kafir, seperti orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang berdoa harus di jalan-jalan. Yesus bilang gitu. Jangan seperti orang-orang Farisi. Kalau berdoa itu harus orang lihat. Masuk di lorong-lorong supaya dilihat oleh banyak orang. Berdoa di jalan aspal. Yesus gak ngajarin kayak gitu, Kak. Ya, nggak perlu berdoa di tengah jalan. Itu lalu lintas mau lewat bagaimana? Yesus bilang kalau kau mau berdoa, mau dirikan sholatmu, masuk ke kamarmu. Berdoalah di situ. Bapakmu di sorga itu yang tahu. Bukan duduk di pinggir jalan, di aspal, lalu berdoa, lalu dilihat banyak orang. Yesus bilang enggak, bukan gitu caranya. Sesungguhnya mereka sudah mendapatkan ajabnya mereka, kata Yesus. Itu kata Yesus, kata Alkitab. Ya, Mereka sudah dapatkan ajabnya, gitu. Ya, kata Alkitab kakak gitu, tapi kata Alkitab aku bukan gitu. Tuduhan. Ya, boleh berdoa di jalan-jalan raya gitu. Boleh di depan di depan Alfa boleh, di depan itu boleh ya. Boleh. Waktunya sholat, ya boleh. Kak, aduh ya Tuhan, saya sudah tidak tahu ini. Aku nanya, kakak percaya nggak sama Aduh ya kitab? Tuhan Yesus, mama sayang udah fanatik parah kali ini. Ini fanatiknya udah nggak ada obat, coy. Serius. Ini fanatiknya udah nggak ada obat. Udah parah banget, coy. Ini. Sakitnya ini udah akut banget, serius. Al-Furqan pembeda ayat 4 mengatakan waqala lajina kafaru inahaja ila ifku, dan orang kafir berkata Al-Quran tidak lain hanyalah bohongan. Berarti kan orang kafir itu ibaratnya kakak ya, menganggap bahwa mari kita, itu adalah bohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia, nih aku baca ya. Kita buktikan ya kak ya. Itu kan nggak percaya. Silakan. Kakak nggak percaya sama Al-Quran. Silakan. Aku baca ya, Al-Furqan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lajina kafaru inni haja ila ibqub tarahu wa anahu alaihi qaumu aharun faqad ja'u wa julman wa juran. Tuduhan palsu dari orang kafir terhadap Al-Quran. Dan orang kafir berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kejoliman dan dusta yang benar. Itu kan ada dalam kitab Al-Quran. Jadi kan kakak itu seolah nggak percaya sama Al-Quran. Oke, kita buktikan kak, boleh? Kita buktikan. Ada lagi nih Al-Furqan. Sabar kak, satu-satu kak. Kita buktikan ini kak. Kakak perhatikan di sini surat Al-A'raf 157 kak ya. Kita buktikan kalau ini bukan bohongan kak. Surat Al-A'raf 157 bohongan nggak, Pak? Al-A'raf, coba apa emang itunya, isinya? Oke, bohong nggak ini? Kita buktikan nih kak ya. Ini masih satu. Orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Kakak, ini kitab Taurat kak. Nih kak. Kitab Taurat itu dasarnya Kejadian dan Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada 5 kitab, Kak. Tunjukkan. Dari kelima kitab ini yang menuliskan nama Nabi Muhammad di mana, Kak?
Taurat. Supaya bilang ini bukan bohongan, tunjukkan Taurat mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Sehingga ini bukan orang kafir gak bilang ini bohongan. Silakan. Tunjukkan Taurat yang mana atau Injil yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Sehingga betul bahwa orang kafir itu berbohong. Bahwa Al-Quran itu bisa dibuktikan. Al-Quran kan bisa dibuktikan informasinya. Coba tunjukkan. Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Injil yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Bukan Sehingga Al-Quran ini tidak bohong. Al-Quran kan tidak bohong. Buktikan. Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Injil yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Sehingga kan Al-Quran ini kan nggak bohong seperti dituduhkan orang kafir. Buktikan dong. Kalau ada saya mualaf, Kak. Ada nggak? Aku membuktikannya di dalam Al-Quran karena aku tidak mengetahui Taurat atau Injil. Kakak di sini nggak ngomong mereka temukan di dalam Al-Quran. Bukan. Di sini ngomong mereka temukan nama Nabi Muhammad, Nabi yang umi ini di dalam Taurat dan Injil. Iya kan? Bukan ngomong kalau dalam Al-Quran pasti ada. Tapi di sini Al-Quran surah Al-Araf 157 mengatakan Taurat dan Injil. Taurat yang mana, Injil yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Sehingga Al-Quran tidak dikatakan bohong seperti yang dituduhkan oleh orang kafir. Coba tunjukkan Taurat yang mana. Injil yang mana. Yang ada namanya. Sok atuh. Ini ada nih ya. Sehingga orang kafir itu ngomongnya sebet salah. Buktikan. Sehingga yang dikatakan orang kafir itu salah. Dengerin ya. Ini kan orang kafir itu kan pada heran ya. Keheranan orang kafir tentang diutusnya Rasul dari manusia biasa. Kan dari manusia biasa itu kan Nabi Muhammad. Saya tanya Taurat yang mana, Kak? Jangan lari-lari. Taurat yang mana? Bukan lari, emang ini ada di kitabnya nih tuh. Saya kan iya, Injil yang mana? Injil yang mana, Kakak? Jangan kemana-mana. Taurat ya, ini kan ditulis oleh Nabi Musa. Dari sini. Ini kan Al-Quran. Gini, Taurat itu kan ditulis oleh Nabi Musa. Makanya saya tanya, Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Taurat ini kan ditulis oleh Nabi Musa. Injil ini kan yang ada milik orang Kristen. Sekarang Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Sehingga betul perkataan ini tidak hoax. Surat Al-Araf ini tidak hoax. Tunjukkan di mana. Oke. Ini kita buktikan ini. Ini betul nggak dari Allah? Kalau memang dari Allah tentu ada di dalam Taurat perkataan ini. Ya, pertamanya kan masalah Nabi Isa itu kan pertamanya kakak bilang katanya Nabi Isa masuk surga. Kakak ngerti nggak, Kak? Jangan ke situ. Kakak ini ketika saya lari ke sini, kakak nggak bisa jawab. Kakak lari lagi ke sana. Giliran saya lari ingin diskusi itu, kakak lari ke atas sini. Ketika saya lari ke sini, kakak lari ke Nabi Isa. Nanti kita bolak-balik aja, Kak, di sini. Ya udah apa? Sok atuh jawab. Kalau ada bilang ada, tidak ada bilang tidak ada. Iya apa tadi? Aku nggak ini. Apa coba lihat? Nih, makanya dengar baik-baik, Teteh. Ya, coba. Di dalam surat Al-Araf 157 mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi tidak pandai baca tulis, yang namanya nama Muhammad ini, mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Taurat yang mana? Taurat itu ada 5 nih. Apa saja Tauratnya? Ada 5. Nih. Apa saja Tauratnya? Nih, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad dari kelima kitab ini? Atau Taurat yang mana? Gitu loh, Teh. Sehingga tidak betul perkataan orang kafir bahwa Al-Quran itu bohong-bohongan. Sesuai surah Al-Furqan yang kakak bawakan tadi. Kalau kakak bisa tunjukkan berarti pernyataan orang kafir salah. Ya emang salah. Karena dia ya udah buktikan, buktikan. Karena orang kafir itu heran. Iya, buktikan. Di mana Taurat yang mana yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Ya kalau aku lihat-lihat pasti ada, cuman ini kan ibaratnya ya, mana, banyak. Di mana? Sok, buktikan Taurat yang mana? Kalau kakak tidak bisa buktikan, berarti orang kafir ngomong betul. Atau tidak? Tanda tanya.
Di surat Al-Furqan juga sudah Saya nggak bahas Furqan. Saya lagi bahas Taurat dan Injil. tentang Nabi Musa. Saya nggak bahas surat Al-Furqan. Saya lagi bahas Taurat dan Injil. Iya, nanti kan saya ini lihat-lihat dulu. Akan saya ibaratnya sekolahnya cuma sampai SMA. Dan saya juga bukan ulama. Kalau kakak berdebat sama ulama emang langsung jawab. Cuman kan saya ibaratnya Masalahnya pernah Kak, ada orang dari Kementerian Agama yang naik ke live-nya saya pun bingung Kak. berarti dia belum fasih menjadi ulama. Kalau ulama besar Ya itu ngapain juga dia kerja di Kementerian Agama kalau nggak bisa jawab pertanyaan saya. aku tuh kalau lihat di Al-Quran itu kan Al-Quran tuh banyak tebal. Ini pasti ada semua. Ada. Saya nggak bahas Al-Quran Kak, saya lagi bahas Taurat. Iya tahu, cuman semua Coba Tete cari dulu di bawah. Tete cari dulu di bawah. Teman-teman bantu tap-tap layarnya dong, teman-teman. Tembuskan ke 500k, teman-teman. Tembuskan ke 500k, bantu tap-tap layarnya, teman-teman ya. Bantu tap-tap layarnya, tembuskan. Jangan lupa repost ulang live ini, share ulang ke 5 kali live yang teman-teman ya. 5 kali bagikan teman-teman. Makasih. Alawatoko. para nabi dan para rasul. Berarti nggak ada jawaban yang tadi. Yang tadi nggak ada jawaban. Yang itu oke, off dulu ya. Tapi ini di surat Begitu dong. Gitu saya suka tuh kalau jujur. Makasih, Bang. keimanan nih. Para nabi dan para rasul itu selamanya diangkat Allah dari jenis manusia. Kan ibaratnya nabi itu kan tetap Nabi Isa juga tetap manusia kan? Kan para nabi dan para rasul dari jenis manusia, langit dan bumi akan binasa kalau ada Tuhan selain Allah. Nah, di sini juga mengatakan langit dan bumi akan binasa kalau ada Tuhan selain Allah. Sekarang kami sudah menuhankan Yesus. Kapan langit dan bumi binasa? Nah, kita buktikan lagi tuh ayat Al-Quran yang itu. Langit dan bumi akan binasa kalau kalian menuhankan orang yang lain selain daripada Allah. Sekarang kami sudah menuhankan Yesus. Kapan langit dan bumi ini binasa? Enggak tuh. Dari zaman kami menuhankan Yesus, ya ketika Yesus datang ke dunia kami menuhankan dia. Enggak ada tuh langit dan bumi binasa. Bahkan sebelum begini Kak, sebelum Islam ada saja kami sudah menuhankan Yesus. Ya kan? Kekristenan sudah menuhankan Yesus. Makanya disebut sebagai pengikut Kristus. Belum ada tuh langit binasa Kak. Ada nggak? Ya belum semua udah dipotong, Ini kan belum ke bawahnya nih, belum. Lanjut. Ya kalau gitu pasti kakak lah yang menang. Aku baru sepotong dipotong. Udah lah, login aja lah Kak. Lama kali, tinggal login aja lama kali Kak. Kak, langsung login aja lama kali. Harus muter-muter lagi. Login aja. Klik Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Passwordnya apa? 123. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua rasul membawa ajaran tauhid dan keharusan manusia menyembah Allah. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, ini di sini tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Allah kepada manusia ada yang berupa kebaikan dan ada yang berupa keburukan. Hari kiamat datangnya dengan tiba-tiba. Emang ada di kitab kakak kayak gitu? Oh, ada dong. Ada. Mau saya tunjukkan? Oke, saya tunjukkan Kak ya. Masih banyak nih. Kamu ini. dulu. Ya, silakan. Karunia Al-Quran, tuntunan kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad. Kan tuntunan kaum musyrikin itu kan ibaratnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menduakan Allah, termasuk orang-orang kafir itu kan termasuk musyrik. Tuntunan kaum musyrikin kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendatangkan mujizat yang lain dari Al-Quran. Kehancuran suatu umat adalah karena kejolimannya. Allah menciptakan langit dan bumi dan beserta hikmahnya. Soal jawab antara berhala dan penyembahnya dalam neraka timbulnya Ya'juj dan Ma'juj sebagai tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Emang ada di kakak kayak gitu? Bumi akan diwariskan kepada hamba Allah yang dapat
memakmurkannya. Kejadian alam semesta, sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Di sini emang ada kitab Selama kakak bicara tentang ilmu pengetahuan tidak bisa menunjukkan bumi itu bulat saja, itu sudah kaul, Kak. alam semesta. Kemudian emang kakak gitu lihat, ya? ada nggak seperti itu? Lihat ini, Kak. Ya, ini kakak bilang, ini kata Yesus. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu apa yang hari mana Tuhan datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia ini Yesus. Bahwa Yesus datang pada saat yang tidak kamu duga untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Yesus datang tidak saat yang kamu duga, Kak. Makanya, Kakak, mengapa orang Kristen ada orang Kristen ya melakukan sholat jam 12 malam? Ya. Sholat jam 12 malam itu ada maksudnya. Maksudnya apa, Kak? Kita disuruh untuk berjaga-jaga dan berdoa karena anak manusia itu datang seperti pencuri, seperti tak terduga. Makanya ada sholat jam 12 malam. Gitu, Kak. Tapi Jadi di kalau sini- kakak bilang, ada nggak seperti ini? Ada nggak seperti ini? Kakak, Alkitab itu terlalu lengkap, kakak. maksudnya itu kurang lengkap. Yang lengkap itu Al-Quran, karena Al-Quran itu Coba sok, kalau memang lengkap, sok memang. Kalau memang lengkap, saya tanya kakak. bukti kesalahan kepercayaan orang-orang musyrik. Apakah mereka mengambil Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang mati? Ya berarti kan kakak itu ibaratnya menduakan Allah. Emang kakak Yang itu menghidupkan ibaratnya orang mati itu siapa, Kak? ya Allah lah yang menciptakan Allah. Oke, Berarti yang kapan Allah menghidupkan orang mati? ya menghidupkan orang mati kapan? Ya nantilah setelah Enggak, saya tanya, Yesus kan menghidupkan orang mati. Berarti Yesus Allah dong. Sekarang kalau Allah yang kakak sembah itu adalah Tuhan, kapan Allah mau kakak menghidupkan orang mati? Bukti bahwa dia Allah. Siapa? Yang menghidupkan orang mati kan Allah. Kapan Allah menghidupkan orang mati? Yesus sudah buktikan dia bisa menghidupkan orang mati. Nah, kapan Allah mau ada yang adalah Tuhan itu menghidupkan orang mati? Iya nantilah kalau sudah Hei kakak Yesus Tuhan Mama Deo terlalu lengkap ini. Kakak gini aja, kakak cari, tanyakan dulu diskusi dengan ustadz atau suruh ustadznya datang ke sini untuk diskusi dengan saya, Kak, ya. Ya, Kak, ya. Baru kita lanjut lagi, Kak. Soalnya mutar-mutar terus jawabannya ini, Kak. Makasih, Kak, ya. Salam kenal, Kak, ya. Semoga datang kepada Yesus, Kak. Tuhan Yesus memberkati kakak, ya. Nah, emang kalau kalah begitu. Kalau kalah emang gitu. Siapa yang kalah? Soalnya kau muter-muter terus. Bantu, subrek, like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.